Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riko Fadlan dari Teknik Komputer Angkatan 2023 dengan NPM 23062 Kali ini saya akan menjelaskan tentang TP Modul 3. Jadi sini itu ada latar belakang, tantangan, dan objektif. Terus pertanyaannya itu bagaimana landscape ancaman malware yang berkembang berdampak pada keamanan cyber lembaga keuangan dan tantangan spesifik apa yang dihadapi oleh ABC Financial Service dalam hal ini. Jadi di sini tuh singkatnya ABC Financial itu mengalami serangkaian uh, insiden yang berkaitan dengan malware dan menimbulkan kekhawatiran informasi pelanggannya dan platform digital mereka. Jadi untuk nomor satu ini itu landscape ancaman malware dan tantangan khusus untuk ABC Financial Service. Jadi pertama itu malware adalah perangkat lunak yang jahat yang terus berubah. Sekarang makin pintar dan sulit dideteksi. Industri keuangan banyak ancaman seperti phishing, trojan, perbankan, ransomware, dan serangan lewat aplikasi web API, aplikasi web atau API. Terus ABC Financial Service harus menghadapi tantangan bahwa sistemnya mungkin punya banyak titik masuk atau endpoint berupa dari aplikasi mobile, web, vendor, pihak ketiga. Terus data sensitif dan regulasi yang ketat. Selain itu karyawan bisa jadi titik lemah kalau kurang waspada, dan teknologi keuangan yang digunakan perlu selalu diperbarui agar tidak ketinggalan. Terus kedua itu potensi konsekuensial dari serangan malware yang berhasil di IBC Financial Service, baik dalam hal kerugian finansial maupun kerusakan reputasi. Jadi untuk nomor 2 ini tuh potensi konsekuensial dari serangan malware itu, jika malware berhasil menyerang, kerugian bisa sangat besar. Uang bisa dicuri, transaksi bisa terganggu, dan butuh biaya tinggi untuk memulihkan sistem, menyelidiki insiden, serta memperbaiki keamanan. Ada juga kemungkinan denda ada denda dari regulasi, tuntutan hukum dari nasabah, dan jatuhnya kepercayaan publik yang bisa membuat banyak nasabah pergi. Terus reputasinya bisa rusak, yang juga bisa berdampak ke jangka panjang. Misalnya sulit menarik nasabah baru atau sulit bekerja sama dengan mitra. Terus ketiga, dengan cara apa ABC Financial dapat meningkatkan tindakan keamanan cybernya saat ini untuk mendeteksi dan memitigasi ancaman malware di berbagai titik masuk seperti endpoint jaringan dan aplikasi web. Jadi cara meningkatkan keamanan agar bisa mendeteksi dan mencegah malware di berbagai titik masuk, ABC Financial Service bisa memperkuat di beberapa area. Di setiap komputer, telepon karyawan, terus gunakan anti malware atau IDR terbaru, terus tidak biarkan hak akses terlalu besar, dan selalu melakukan patch update sistem secara rutin. Terus di jaringan penting ada firewall, sistem deteksi intrusi, segmentasi jaringan agar tidak satu bagian kena, tidak mudah menyebar. Untuk aplikasi web dan API, pastikan pengembangan aman seperti kode aman, terus validasi input, penggunaan web application firewall, terus autentikasi dan izin akses yang kuat, dan monitoring aktivitas aplikasi agar bisa segera tahu bila ada yang mencurigakan. Terus nomor 4, bagaimana nomor 4, bagaimana institusi dapat secara efektif menyeimbangkan kenyamanan dan keamanan pengguna saat menerapkan tindakan deteksi dan mencegah malware, terutama bagi nasabah yang mengakses tayangan perbankan online. Jadi untuk nomor 4 itu
untuk menyeimbangkan kenyamanan pengguna dan keamanan, terutama nasabah yang menggunakan layanan online. Jadi keamanan tidak boleh terlalu memberatkan nasabah, karena jika terlalu rumit, mereka bisa saja menyulitkan mereka atau bahkan beralih ke layanan yang lebih mudah meskipun kurang aman. Jadi bisa digunakan cara keamanan yang ramah, misalnya autentifikasi dua faktor yang mudah dipakai, yaitu OTP atau biometrik. Terus pengamanan di belakang layar seperti server yang mengecek aktivitas aneh dan bukan selalu menaruh beban ke pengguna. Dan opsi pemulihan jika autentikasi gagal. Terus edukasi kepada nasabah juga penting agar mereka memahami mengapa langkah keamanan tertentu diperlukan. Terus nomor 4, peran apa yang dimainkan oleh pelatihan dan kesadaran karyawan dalam mencegah serangan malware. Dan bagaimana IBC Financial Service dapat memastikan bahwa stafnya tetap waspada dan mengetahui tentang ancaman malware terbaru dan praktik terbaik. Jadi peran pelatihan dan kesadaran karyawan sering menjadi pintu pertama malware, mau melewati email seperti phishing, link yang jahat, atau USB atau kesalahan kecil lainnya. Dengan pelatihan rutin, simulasi phishing dan update soal ancaman malware terbaru, karyawan bisa lebih was-was. Terus IBC Financial Service juga harus memastikan stafnya diberi pemahaman yang jelas tentang prosedur keamanan. Bila diberi otoritas sesuai kebutuhan mereka saja dan tahu apa saja yang dilakukan jika mencurigai aktivitas tidak biasa. Terus budaya keamanan perlu ditegakkan sehingga semua orang merasa bertanggung jawab terhadap keamanan. Terus jika kalian diminta untuk mengestimasikan kerugian yang didapatkan atas kejadian tersebut, bagaimana approach kalian untuk mendapatkan informasi estimasi ini? Jadi untuk nomor 6 ini pendekatan mengestimasi kerugian untuk memperkirakan kerugian dari insiden malware. Pertama tentukan semua jenis kerugian, yaitu uang langsung yang dicuri, biaya teknis penyelidikan, dan perbaikan sistem. Waktu henti operasional, kehilangan nasabah, biaya denda, dan kerusakan reputasi. Kedua, gunakan data industri seperti acuan, misalnya laporan biaya rata-rata dari insiden pelanggan data. Terus ketiga, buat beberapa skenario, insiden kecil, moderat, insiden kecil, menengah, dan besar. Terus keempat, hitung probabilitas tiap skenario terjadi agar dapat estimasi kerugian ekspektasi tahunan. Misalnya untuk insiden menengah, kerugian bisa jutaan US dollar. Untuk insiden besar bisa puluhan juta US dollar. Di Indonesia, angka dalam rupiah bisa disesuaikan berdasarkan nilai tukar. Terus skala perusahaan dan banyaknya data yang terpengaruh. Terus bagaimana peran regulasi dan kepatuhan seperti OJK, ISO 27001 atau standar keamanan global lainnya dalam membentuk strategi pertahanan malware di sektor keuangan, dan apa risiko jika IBC Financial Service gagal mematuhinya. Jadi jadi peran regulasi dan kepatuhan standar keamanan seperti ISO 27001, regulasi lokal atau data pribadi, dan regulasi finansial sangat penting karena mereka menetapkan minimum yang harus dipenuhi dalam keamanan dan pelaporan. Jadi harus mematuhi regulasi untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mitra, serta menghindari denda atau sanksi dari
otoritas seperti OJK. Jikalau gagal mematuhi regulasi, selain kerugian finansial dan hukum, reputasi bank bisa rusak dan juga kehilangan izin usaha atau kepercayaan publik. Yang berakibat sangat fatal bagi perusahaan tersebut, bagi ABC Financial Service. Terus untuk nomor 8, apa langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan ABC Financial Service untuk melakukan forensik analisis pasca serangan malware, dan bagaimana hasil analisis tersebut dapat membantu dalam meningkatkan strategi pertahanan jangka panjang. Jadi untuk nomor 8 itu jadi langkah-langkah yaitu isolasi sistem. Jadi segera isolasi sistem yang terinfeksi untuk menghentikan penyebaran dan backup sistem secara forensik. Terus pengumpulan bukti atau evidence gathering. Terus bisa melakukan analisis malware seperti reverse engineering jika perlu. Terus sandboxing malware untuk memahami payload. Terus modus operasi, persistence, yaitu bagaimana malware bertahan restart. Terus metode komunikasi dengan C2 atau command and control. Terus identifikasi vektor masuk atau entry vektor lewat phishing, exploit aplikasi web, vendor pihak ketiga atau USB atau mobile aplikasi. Terus kelima itu ada bisa menganalisis pergerakan lateral movement, bagaimana malware menyebar dalam sistem internal. Terus penilaian dampak data yang dicuri atau terekspos, seberapa besar, apakah data sensitif atau regulasi. Terus pelacakan waktu. Jadi kronologi kejadian, checkpoint ketika infecting dimulai, ketika aktivitas aktif, ketika terdeteksi, dan respon diaktifkan. Terus bagaimana hasil analisis tersebut dapat membantu dan meningkatkan strategi pertahanan jangka panjang. Jadi caranya itu untuk mengidentifikasi kelemahan spesifik, misalnya seperti patch yang lambat, kontrol akses yang longgar, dan vendor yang tidak aman. Terus memperbaiki log dan monitoring, menambah jenis log yang dikumpulkan, menambah alert untuk aktivitas abnormal yang tidak pernah diperhatikan sebelumnya. Terus meningkatkan cadangan dan recovery seperti test backup, isolasi backup, dan redundancy. Terus memperkuat prosedur keamanan SDLC, vendor management, pengujian penetrasi, dan audit reguler. Terus masukkan lessons learned ke dalam pelatihan staff dan prosedur keamanan internal. Terus memperbarui kebijakan keamanan dan standar internal. Mungkin memperluas zero trust, segmentasi jaringan, kontrol hak akses. Untuk referensi, kami menggunakan link ini, lalu ini dan ini untuk mendapatkan semua semua informasinya. Jadi segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.